Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Selamat dalam Bahtera. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang agung, dan sesuatu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat dalam bahtera, dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Kita baca kembali ayat ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuatu yang tidak kelihatan adalah sesuatu yang jauh lebih agung, lebih mulia, lebih benar, lebih berharga daripada sesuatu yang kelihatan. Apa yang disebutkan pada bagian ini? Sesuatu yang tidak kelihatan. Kita tahu dengan jelas tidak ada seorang pun yang percaya bahwa di zaman Nuh itu akan ada air bah yang menghukum seluruh manusia yang ada di muka bumi, yang semuanya mati, yang selamat hanya mereka yang masuk di dalam bahtera Nuh. Bahtera yang sudah diperintahkan oleh Allah, bertingkap-tingkap, diatur sedemikian rupa, ukurannya, ketinggiannya, lebarnya diperintahkan oleh Allah. Tatkala Allah memerintahkan sesuatu, maka Nuh kemudian mempercayainya, beriman kepada sesuatu yang belum kelihatan, kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Maka saya percaya bahwa orang-orang di zaman itu mengatakan, ini orang gila. Bagaimana mungkin membuat bahtera bukan di pinggir laut, tetapi membuat bahtera di mana Nuh membuatnya bersama dengan keluarganya. Ini orang kurang 1 on. Ini orang 10 kurang 1. Ini orang mengalami permasalahan secara kepribadian, mengalami permasalahan. Ini orang sedang berhalusinasi tentang sesuatu yang diyakini, yang dipercaya, di mana mayoritas orang tidak percaya pada waktu itu. Namun Nuh meyakini karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang berbicara, karena Tuhan yang bersabda. Nuh taat sepenuhnya tanpa berdebat, tanpa mempertanyakan Tuhan, tanpa ragu-ragu. Dengan sepenuh hati dia melakukan semuanya itu. Apa yang dikatakan? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh mendapatkan kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh mendapatkan keselamatan setelah bahtera dibuat, maka keluarganya diselamatkan dengan seluruh binatang yang Tuhan perintahkan untuk masuk ke dalam bahtera. Kalau kita berbicara tentang bahtera yang menyelamatkan, bahtera yang kemudian akan memasuki sebuah perjalanan ke depan yang tidak kelihatan. Apa kena mengenanya dengan kehidupan kita masing-masing? Kalau kita berbicara tentang bahtera, maka bahtera adalah tempat di mana kita diselamatkan, tempat di mana kita terhindar dari bahaya, tempat di mana kita terhindar dari kematian. Kalau kita analogikan bagian ini dengan kehidupan kita, dan juga apa yang tercatat di dalam perjanjian baru, bahwa tatkala Kristus datang, engkau menerima Kristus, engkau masuk ke dalam Kristus, masuk menjadi satu dengan Kristus, maka Kristus adalah bahtera itu sendiri yang menyelamatkan engkau. Gambaran tentang bahtera disebut Kristus adalah sebagai gembala yang baik, yang menghindarkan engkau dari binatang buas, serigala, dan binatang-binatang yang lain, ular yang bisa mematikan engkau. Maka bahtera itu adalah Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa, yang menyelamatkan kita dari kuasa maut, yang menghindarkan kita dari neraka. Bahtera itu juga adalah Kristus. Kristus yang disebut sebagai tempat labuhan hati kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber yang membuat sakit penyakit kita disembuhkan, yang menolong kita dari bahaya.
yang menghibur kita tatkala kita menghadapi berbagai macam problem dan masalah. Bukankah manusia seringkali dalam punya masalah tidak masuk ke dalam bahtera yang sudah Tuhan sediakan, tapi masuk ke tempat-tempat yang tidak baik dan tidak benar. Mungkin ke klub, ke tempat-tempat malam, ke tempat-tempat hingar-bingar dengan musik yang keras, lampu yang kelap-kelip, minuman yang memabukkan. Bahkan di sana ada hubungan wanita dengan lelaki yang bukan suaminya, yang bukan istrinya, melakukan pesta, memenuhi hawa nafsunya, seakan-akan itu adalah bahtera untuk menghilangkan stres, untuk healing, untuk memulihkan kepenatan problem dalam hidupmu. Tapi engkau sedang memasuki tempat yang salah. Dirimu sedang memasuki bahtera yang keliru. Sedangkan bahtera tempat di mana engkau akan dipulihkan, engkau akan diselamatkan, engkau akan dipelihara, engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, yaitu tatkala engkau bersatu dengan Tuhan. Dalam Wahyu 3:20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ia akan makan bersama-sama dengan aku dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Pada bagian ini berbicara juga tentang pintu, yaitu Kristus yang masuk ke dalam pintu hidupmu dan engkau yang masuk ke dalam keselamatan di dalam Kristus. Kristus adalah pintu itu sendiri. Tapi engkau punya hati, engkau punya keputusan membuka pintumu atau kemudian menutup pintumu. Tatkala bahtera itu ditutup pintunya dari luar oleh tangan Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang selamat di luar bahtera. Semuanya menjadi binasa. Tetapi mereka yang ada di dalam bahtera, mereka terselamatkan. Nuh, anak, dan kemudian dengan istri dan seluruh makhluk hidup yang Tuhan mintakan masuk ke dalam bahtera. Sahabat seperjalanan, pastikan dalam hidup kita di dalam dunia ini, kita berada di dalam bahtera bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita berada di luar bahtera Tuhan. Engkau bisa pergi kemanapun, tetapi dunia ini adalah dunia yang tidak aman. Tidak aman karena dosa, tidak aman juga karena berbagai macam bahaya. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan engkau seperti Nuh diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan keluarganya, Tuhan akan selamatkan rohmu, Tuhan akan selamatkan jiwamu, Tuhan juga akan selamatkan tubuh dan badanmu. Tuhan akan beri kesehatan secara fisik, Tuhan akan beri kesehatan secara jiwamu, batinmu, dan Tuhan juga akan berikan sebuah kesehatan secara spiritual. Engkau dibebaskan dari dosa, engkau dikuatkan menghadapi masalah, engkau akan diberikan kesehatan juga oleh Tuhan. Tanggung jawab kita, seluruh proses hidup kita harus senantiasa berada di dalam Tuhan, harus senantiasa berada di dalam bahtera Tuhan, bukan di tempat lain, bukan dengan cara-cara dunia, tapi hidupmu harus dengan cara-cara Tuhan. Apa yang engkau dengar dari Tuhan, lakukanlah. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, lakukanlah. Apa yang Tuhan janjikan, berimanlah dan percayalah. Sekalipun belum kelihatan, tapi mata Tuhan jauh lebih terang benderang, jauh lebih tahu. Karena Allah yang maha tahu adalah Allah yang merancangkan kebaikan, sesuatu ke depan yang kita tidak terlihat, tapi itu disediakan sebagai sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar selamat dalam bahtera. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingat, selamat dalam bahtera Tuhan.